Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini akhirnya bisa syuting ke luar studio juga. Lagi siap-siap menghadapi new normal kan. Kita coba beradaptasi. Aduh, masker saya mana? Ntar dimarahin netizen ini. Ada di sana, saya bawa masker, sumpah. Karena saya dari rumah ke sini jalan-jalan emang sengaja mau makan di luar. Mumpung ada yang ngundang ke sini nih. Kedai Steak Nusantara, katanya makanannya enak-enak. Saya mau makan di sini. Mau mesen lamb chop, udah lama nggak makan lamb chop. Asik ya. Ngomongin soal new normal juga, hari ini saya akan ngobrol dengan narasumber saya menghadapi kesiapan new normal yang sebenarnya banyak disebut sama orang-orang ya, new normal, cuman definisinya tuh apa secara jelas gitu. Nah makanya saya punya narasumber yang wah kompeten lah untuk ngomongin new normal. Jadi jangan kemana-mana, nonton Generasi Mecin hari ini ya. Saya mau nelpon dari KSP nih, langsung dari stafnya presiden nih, ngomongin new normal ya. Nonton Generasi Mecin hari ini. Oke, new normal. Oke pemirsa Generasi Mecin, saya sudah bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Juri Ardiantoro selaku Deputi 4 Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan. Halo Pak Juri. Halo, selamat siang Mas. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Dan bersama saya juga sudah ada Bapak Lisman Manurung selaku pengamat kebijakan publik. Halo Pak Lisman. Halo, ya, selamat siang. Sehat ya Pak? Sehat ya. Sehat ya Pak. Ini Ya, bapak-bapak lagi pada di kantor atau di mana nih Pak? Kalau Pak Juri dari bajunya sih kayak di kantor, dia pakai jas, nggak mungkin di rumah nih. ya. Iya, di kantor pakai jas karena kedinginan nih. Ini AC-nya terlalu dingin. Oh gitu ya. Ini pakai jas memang karena dingin atau bukan karena peraturan new normal Pak? Karena dingin ini. Oh karena dingin. Oke. Pak Juri, saya mau nanya dulu sebelum saya ke Pak Lisman soal kesiapan new normal ini. Pembahasan new normal ini banyak sekali, bahkan pengertiannya jadi beragam nih Pak. Mungkin dari Pak Juri bisa menginformasikan secara informatif juga. Apa sih yang dimaksud new normal oleh Pak Jokowi sih Pak? Makasih Mas. Jadi new normal itu menjadi satu konsep yang sekarang didorong oleh pemerintah untuk dipahami masyarakat bahwa dalam kita menghadapi pandemi ini yang kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan menurut para pakar, menurut para lembaga-lembaga yang kredibel mengenai atau yang kompeten mengenai pandemi ini, bahwa pandemi ini tidak akan segera berakhir, tidak akan segera pergi dari negara ini dan juga dari banyak negara yang lain sebelum ditemukannya vaksin. Jadi untuk masa yang panjang ini bisa sampai tahun depan atau tahun berikutnya, kita bisa saja hidup dalam suasana di mana virus itu masih ada. Nah, oleh karena itu maka kita harus menyiapkan diri untuk beraktivitas kembali, untuk beraktivitas di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang yang lain, di mana aktivitas itu masih ada atau masih dalam suasana virus masih ada. Oleh karena itu perlu penyusuan-penyusuan baru di dalam hidup kita ini, dalam hidup bermasyarakat, dalam tata kelola pemerintahan, dalam tata kelola ekonomi, itu harus berlangsung, tetapi dengan tata cara, tata kelola, dan gaya hidup yang baru. Nah, apa gaya hidup yang baru? Adalah gaya hidup yang patuh terhadap protokol kesehatan untuk mencegah memutus penularan virus corona ini. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, kemudian jaga jarak, makan makanan yang bergizi dan lain-lain. Intinya itulah yang intinya kita akan mengarah ke sana. Nah itulah yang pemerintah, Pak Presiden selalu mengatakan kita harus menyiapkan diri ke arah sana. Oleh karena itu kepada seluruh aparatnya, seluruh
pembantu-pembantunya mulai dari pusat sampai ke daerah, aparat negara untuk memfasilitasi persiapan-persiapan menuju ke arah normal baru itu. Itulah yang kira-kira sekarang ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Oke. Melihat dari angka COVID-19 yang masih tinggi, apakah memang momen yang pas Pak untuk membuka new normal atau melonggarkan kebijakan PSBB saat ini menurut Pak Juri, Pak? Ya, pelonggaran atau reopen atau pengurangan pengetatan, pengurangan pembatasan atau new normal itu tidak serta-merta dijalankan di seluruh Indonesia atau di satu daerah tertentu sepanjang syarat-syarat atau prasyaratnya belum dipenuhi. Jadi tetap persyaratan itu atau indikator-indikator itu harus dipenuhi secara ketat. Misalnya tadi yang Mas Rama sampaikan, Mas Patra sampaikan, bahwa pertama tidak semua daerah diberlakukan sama terkait dengan kebijakan pengurangan atau pelonggaran ini, karena sangat tergantung dari data-data, fakta-fakta yang ada di setiap daerah masing-masing. Misalnya data-data tentang epidemiologi, tentang kasus positif corona. Jadi di daerah itu ya harus sudah melandai, berkurang secara konsisten, dan kemudian bisa dikendalikan. Nah, kemudian dari syarat-syarat fasilitas kesehatannya bagaimana? Apakah sudah dipenuhi untuk menyiapkan jika ada gelombang kedua atau dan seterusnya. Kemudian apakah usaha untuk melakukan spesimen, pelacakan secara nyata, dan kemudian isolasi dari pihak-pihak yang diindikasikan terpapar virus corona ini disiapkan atau tidak. Jadi secara simultan pekerjaan itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa daerah itu siap untuk memasuki era baru new normal itu. Nah, makanya saya juga ingin menyampaikan satu konsep yang didorong oleh pemerintah bahwa kita akan masuki era meskipun dalam era di mana virus masih ada, tapi kita akan dorong masyarakat produktif tetapi aman COVID. Jadi kegiatan-kegiatan masyarakat harus dimulai kembali sehingga masyarakat produktif, kita semua produktif, tetapi tetap harus ketat menjaga protokol kesehatan untuk aman dari COVID. Nah, jadi eranya ke sana. Oke, soal protokol kesehatan dan kesiapan masyarakat, abis ini saya mau nanya ke Pak Lisman, Pak. Mengingat di masa PSBB kemarin, pelanggaran-pelanggaran itu masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Kita sering sekali melihat ada video aparat marah-marahin atau memberikan sanksi kepada masyarakat, ada warga yang buka pagar dan bertindak agak vandalis di situ ya. Habis itu menanya Pak Lisman, apakah kebijakan ini akan ditaati tanpa sanksi, meskipun tanpa sanksi, karena seringkali pemerintah memberikan berupa himbauan, bukan peraturan dan ada sanksi gitu Pak Lisman ya. Saya break dulu sebentar Pak Lisman dan juga Pak Juri, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.